Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Supriyatin dengan NIM 170604005 dari Prodi PGSD. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 SDIT Insan Karima menggunakan model Picture and Picture. Namun terlebih dahulu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku pembimbing 1 dan kepada yang saya hormati Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan saya. Adapun latar belakang dari masalah yang saya angkat pada skripsi saya ini yaitu ditemukannya kurangnya keterampilan membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19 ini kurangnya tatap muka atau tidak bisanya tatap muka antara guru dan siswa sehingga tidak ada proses pembelajaran membaca permulaan secara langsung. Dan kurangnya daya tarik serta perhatian dari guru dan pemerintah atau model yang digunakan untuk membaca permulaan ini sehingga siswa tidak mau untuk belajar. Maka sedangkan membaca merupakan sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan memadukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dan struktur. Membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Pada membaca permulaan ini dibutuhkan kekreatifan dan daya tarik atau menariknya siswa untuk mau belajar. Di sini peneliti menggunakan model pembelajaran. Sesuai dengan menurut Dahlan dalam bukunya Daspirin tahun 2009, halaman 17, model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk pada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Jadi model yang digunakan yaitu model Picture and Picture. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran membaca permulaan pada siswa kelas 1 menggunakan model Picture and Picture. Kemudian bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring membaca permulaan menggunakan model Picture and Picture. Dan kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 1 sekolah dasar dalam pembelajaran daring membaca permulaan menggunakan model Picture and Picture, serta kendala apa yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring. Dan tujuan penelitian yaitu skenario dan implementasi pembelajaran membaca permulaan pada siswa kelas 1 menggunakan model Picture and Picture, kemudian respon guru dan siswa sekolah dasar kelas 1 terhadap pembelajaran membaca permulaan menggunakan model Picture and Picture, serta kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan tugas-tugas membaca permulaan dan kendala apa yang dialami oleh guru dalam memberikan pembelajaran daring. Kajian teori. Menurut Kurtanto dalam bukunya Aprilia tahun 2021, pembelajaran daring atau online learning adalah pembelajaran yang awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem belajar yang memanfaatkan teknologi internet berbasis komputer atau computer based learning. Namun seiring berjalannya waktu, komputer digantikan oleh telepon seluler. Kemudian menurut Imania dan Baria 2019, pembelajaran daring dalam jaringan atau istilahnya daring merupakan salah satu bentuk penyampaian pembelajaran secara konvensional, kemudian dituangkan ke dalam format digital melalui internet. Menurut Arifin, dalam bukunya Sarkia juga tahun 2016, membaca permulaan merupakan membaca awal yang diberikan kepada anak di kelas 1 dan 2 sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Ritawati dalam bukunya Sarkia 2016 mengemukakan
Adapun langkah-langkah membaca permulaan yaitu yang pertama yaitu mengenal unsur kalimat, kedua mengenal unsur kata, ketiga mengenal unsur huruf, keempat merangkai huruf menjadi suku kata, dan yang kelima yaitu merangkai suku kata menjadi kata. Peneliti di sini menggunakan mode pembelajaran yaitu mode pembelajaran picture and picture. Menurut Agus Suprijono tahun 2009 halaman 110, mode pembelajaran picture and picture adalah mode pembelajaran yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menarik. Adapun langkah-langkah dari mode pembelajaran ini yaitu yang pertama, penyampaian kompetensi. Guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu presentasi materi. Di tahap penyajian materi, guru harus berhasil memberikan motivasi pada beberapa siswa yang kemungkinan masih belum siap. Dan yang ketiga yaitu penyajian gambar. Guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditujukan. Kemudian pemasangan gambar, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasangkan gambar secara berurutan dan logis. Dan setelah itu yaitu penjajakan. Tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kembali kepada siswa tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Dan yang keenam yaitu penyajian kompetensi. Berdasarkan komentar data penjelasan atau atas urutan gambar-gambar, guru bisa memulai menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh yaitu penutup. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan siswa. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ari Kunto tahun 2006, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsi kondisi atau hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, pendapat yang sedang tumbuh, dan sebab akibat yang sedang terjadi. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu tahap persiapan. Memilih pokok bahasan atau indikator yang sesuai dengan membaca permulaan, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan indikator yang telah dibuat, menyiapkan media gambar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, memberi perlakuan pada pembelajaran daring dengan menggunakan media gambar, kemudian mengumpulkan data-data dari hasil instrumen yang dibuat, mengolah data, menyajikan data dalam bentuk uraian. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Subjek penelitian yang digunakan yaitu siswa SDIT Insan Karima kelas 1 di salah satu sekolah di Kecamatan Cangkuang yang berjumlah 15 orang siswa anak laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Ke-30 siswa tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang belum bisa membaca. Yang kedua yaitu kelompok yang baru mengenal huruf. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang baru bisa membaca. Serta yang keempat yaitu kelompok yang sudah lancar membaca. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa lembar observasi. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengalaman dengan disertai catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dan yang kedua yaitu pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data melalui percakapan yang mencakup beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Dan yang ketiga yaitu berupa angket. Angket atau kuesioner adalah salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden atau subjek. Yang keempat yaitu berupa soal tes.
Soal tes diberikan kepada siswa untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam membaca permulaan. Kemudian, peneliti memberikan uji soal tes tersebut kepada siswa sehingga mendapatkan rekapitulasi analisis butir soal. Soal yang diujikan sebanyak 12 butir soal dan mendapatkan validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda. Setelahnya 4 kali pertemuan, peneliti menemukan hasil penelitian yaitu berupa pretest dan posttest. Terlebih dahulu, siswa diberikan treatment materi sebanyak 2 kali pertemuan. Adapun hasil presentasi tiap butir soal pretest membaca permulaan ini yang indikator soalnya yaitu berupa mengenal abjad A sampai Z. Yang kedua yaitu mengenal huruf vokal dan konsonan. Yang ketiga yaitu membaca dengan suku kata. Nilai pretest pada soal membaca permulaan ini mendapatkan hasil presentasi kira-kira sekitar 94% untuk mengenal abjad A sampai Z. Kemudian pada nilai presentasi tiap butir soal posttest ditemukan sekitar 97% untuk mengenal A sampai Z. Dan untuk mengenal huruf vokal dan konsonan ditemukan yaitu 67% pada soal pretest. Dan pada soal posttest ditemukan nilai sekitar 76%. Dan untuk membaca dengan suku kata ditemukan 90% pada soal pretest dan ditemukan 72 pada soal posttest. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu model yang membawa pengaruh positif dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar. Karena model pembelajaran ini sangat menarik, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan. Dan disarankan kepada guru untuk mau menggali terus model pembelajaran ini dengan disesuaikan materi yang akan disampaikan sehingga hasilnya akan lebih menarik dan cepat untuk dipahami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.